Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang isolasi dan identifikasi bakteri penyebab infeksi di lab klinik. Kami beranggotakan Ayub Donara, Andrea Pratama, Angela, Ayuningrum, Hayatun Nufus, Rabiatul Maulida, Rizka Maulida, Karisma Dian Septiana, Sumiati Kadir, Bionika, dan Lisia Cindy Pitaloka. Banyak jenis-jenis bakteri yang ada di sini. Kami akan menjelaskan salah satu bakteri, yaitu bakteri E. coli. Definisi: Escherichia coli merupakan bakteri berbentuk batang bersifat gram negatif, fakultatif, anaerob, tidak membentuk spora, dan merupakan flora alami pada usus mamalia. Berbentuk strain, bakteri ini memberikan manfaat bagi manusia, misalnya mencegah kolonisasi bakteri patogen pada pencernaan manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bionika. Patogenitas bakteri E. coli. E. coli bersifat non-patogen. Patogenitas merupakan kemampuan dapat menimbulkan suatu gejala penyakit bila mampu masuk ke tubuh inangnya dan mampu beradaptasi seperti bertambahnya di dalam tubuh manusia, kemudian menyerang sistem imun, dan akhirnya menimbulkan penyakit. Mekanisme patogenesis ini dilakukan dan mempunyai beberapa tahap seperti sel permukaan usus, pembelahan sel, kerusakan sel usus, melitasi sel usus, dan memasuki aliran darah pada usus. Lalu akan dilanjutkan pada Adapun jenis-jenis bakteri yaitu Escherichia coli, Salmonella typhi, Shigella dysentery, Vibrio chlorella, Bacillus cereus, Proteus sp, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus mutans, Streptococcus pyogenes, dan Clostridium botani. Apa penyebab infeksi bakteri E. coli? Hanya beberapa bakteri Escherichia coli yang memicu gejala infeksi. Bakteri tersebut termasuk dalam satu kelompok yang disebut Cigatoxin producing E. coli atau STEC. Artinya, bakteri STEC dapat mengeluarkan racun bernama siga yang dapat merusak lapisan usus halus dan menyebabkan diare. Salah satu jenis bakteri E. coli yang termasuk dalam kelompok STEC adalah E. coli O157H7. Ada pula jenis STEC non O157, tapi bakteri ini menimbulkan gejala yang lebih ringan dibandingkan dengan jenis O15H7. Tidak seperti banyak bakteri, penyebab penyakit lainnya, Escherichia coli dapat menyebabkan infeksi walaupun Anda hanya menelan sedikit. Karena itu, Anda bisa sakit akibat bakteri E. coli hanya karena makan daging yang setengah matang atau karena menelan air kolam yang berkontaminasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ayuningrum. Contoh penyakit E. coli. Penyakit apa saja yang disebabkan oleh bakteri E. coli? Berikut adalah jenis-jenis penyakit yang paling umum disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Infeksi saluran kemih, infeksi iterik, dan infeksi invasif. Penyakit paling umum yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli adalah infeksi saluran kemih. Escherichia coli juga dapat menyebabkan protatis dan penyakit radang
panggul atau PID. Bakteri Escherichia coli biasanya menghuni saluran pencernaan. Namun beberapa strain E. coli juga menjadi salah satu penyebab diare. Pada bayi, terutama yang lahir prematur, bakteri E. coli dapat menyebabkan meningitis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sumiati Kadir. Baik, terima kasih kepada Yuningrum. Di sini saya akan menjelaskan tanda-tanda dan gejalanya. Di mana gejala infeksi biasanya akan muncul 3 atau 4 hari setelah terpapar dengan bakteri ini. Pada gejala umum dari infeksi bakteri E. coli ialah diare yang mendahak, parah dan berair atau berdarah, kram nyeri pada perut, mual dan muntah, kehilangan nafsu makan, kelelahan dan demam. Dan juga pada kasus yang lebih serius, yang dimana infeksi juga bisa menimbulkan gejala seperti urin yang berdarah, berkurangnya jumlah urinnya, kulit pucat, memar, dan iritasi. Selanjutnya, Sumiati yang menjelaskan. Ini gejala infeksi bakteri E. coli, yang dimana bakteri E. coli ini menyerang usus, yang biasanya akan muncul 1-10 hari setelah paparan itu terjadi. Setelah muncul, gangguan ini umumnya akan terjadi antara 5-10 hari. Sedangkan untuk gejalanya disebabkan oleh bakteri dari jenis E. coli 0157. Rata-rata itu akan muncul 3-4 hari setelah infeksi terjadi. Berikut ini beberapa kondisi yang sering muncul saat seseorang terinfeksi E. coli. Yang pertama itu sakit perut dan kram perut tiba-tiba. Selanjutnya BAB cair yang biasanya muncul beberapa saat setelah perut mulai terasa sakit. Selanjutnya itu BAB berdarah, mual dan muntah, demam, badan terasa lemas. Sementara itu pada kondisi infeksi yang parah, gejalanya itu timbul bisa berupa urin berdarah, jumlah urin yang keluar saat buang air kecil terus berkurang, pucat, kulit terlihat memar tanpa sebab yang jelas, dan dehidrasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Karisma. Apabila Anda merasakan gejala E. coli yang parah, segera hubungi dokter, sebab jika dibiarkan, bakteri ini bisa terus merusak berbagai organ di tubuh dan menimbulkan komplikasi seperti kerusakan sel darah merah hingga gagal ginjal. Perawatan infeksi bakteri E. coli hingga saat ini belum ada instruksi khusus yang dapat dilakukan untuk memusnahkan bakteri penyebab infeksi tersebut dari tubuh. Seringkali infeksi ini bisa reda dengan sendirinya selama Anda banyak minum air putih dan istirahat yang cukup. Namun, yang perlu diperhatikan saat Anda mengalami mencret atau BAB cair karena bakteri ini, jangan mengonsumsi obat diare, sebab obat-obatan ini akan memperlambat kerja sistem pencernaan, sehingga bakteri akan bertahan lebih lama di usus. Biarkan tinja keluar saat memang harus keluar, sambil Anda memastikan terus mengonsumsi cairan yang cukup agar tidak dehidrasi. Pada infeksi E. coli, penggunaan antibiotik juga tidak disarankan karena bisa meningkatkan risiko komplikasi. Apabila infeksi yang Anda alami sudah sangat parah seperti sindrom uremik, hemolitik, maka dokter akan memenuhi kebutuhan cairan melalui infus. Perawatan lain seperti transfer darah dan prosedur cuci darah atau dialisis juga mungkin dilakukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Angela. Identifikasi bakteri. 1. Pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan langsung digunakan untuk mengamati pergerakan dan pembelahan secara binar, mengamati bentuk dan ukuran sel yang alami yang pada saat mengalami fiksasi panas serta selama proses pewarnaan mengakibatkan beberapa perubahan. Cara yang paling baik adalah dengan membuat sediaan pewarnaannya. Teknik pewarnaan dikelompokkan menjadi beberapa tipe berdasarkan respons sel bakteri terhadap zat pewarna dan
Sistem pewarnaan yang digunakan. 1. Untuk pemisahan kelompok bakteri digunakan pewarnaan gram dan pewarnaan asid pas atau tahan asam untuk Mycobacterium. 2. Untuk melihat struktur digunakan pewarnaan pagar, pewarnaan kapsul, pewarnaan spora, dan pewarnaan nukleus. Pewarnaan Neisser atau Albert digunakan untuk melihat granula metachromatic polotin bodies pada Corynebacterium diprea. Untuk semua prosedur pewarnaan mikrobiologis dibutuhkan pembuatan apusan lebih dahulu sebelum melaksanakan beberapa teknik pewarnaan yang spesifik. Caranya tidak sulit, tetapi membutuhkan kehati-hatian dalam pembuatannya. Tahap-tahap yang harus dilakukan secara hati-hati adalah sebagai berikut. 1. Menyiapkan kaca objek. Menghapus lemak atau minyak untuk membersihkan kaca dengan menggunakan air hangat atau serbuk penggosok. Selanjutnya, dengan 1 campuran air dan alkohol 95%, kemudian kaca dikeringkan dan disimpan di atas lab laboratorium sampai siap untuk digunakan. Pembuatan hapusan. Menghindari hapusan yang tebal dan rapat adalah penting secara mutlak. Suatu hapusan yang baik merupakan selapis tipis. Hapusan dapat dibuat dari kultur kaldu atau medium kultur padat dengan berbagai cara. Ketiga, dari kultur kaldu, pengambilan 1 atau 2 lap kultur sel dapat langsung dipindahkan ke kaca objek dengan loop inokulasi steril dan disebarkan secara merata kira-kira sebesar uang logam. Keempat, dari medium padat, mikroorganisme yang diambil dari medium padat menghasilkan pertumbuhan yang tebal dan rapat, tidak dapat langsung dipindahkan ke atas kaca objek. Pemindahan sel dari kultur dilakukan dengan menggunakan jarum inokulasi steril. Hanya ujung jarum yang menyentuh kultur. Untuk mencegah pemindahan sel terlalu banyak, dengan cara dilakukan dengan memutar ujung jarum di atas tetesan air sampai kelihatan semi-transparan. Sebelum proses dilanjutkan, hapusan dibiarkan kering, jangan ditutup, biarkan kering di udara. Fiksasi panas. Tanpa difiksasi, hapusan bakteri akan tercuci selama memasuki prosedur pewarnaan. Fiksasi panas dibutuhkan selama protein bakteri mengalami koagulasi dan melekat di atas permukaan kaca objek. Fiksasi panas dilakukan dengan melakukan secara cepat hapusan kering sebanyak 2 atau 3 kali di atas lidah api. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hayatul Nufus. Mengambil konsentrasi dan Gamma hopalitis tidak menjadi lisis, sel darah merah tidak adanya perubahan reaksi sekitar koloni. Alpha homolisis terjadi lisis, sel darah merah dengan reduksi hemoglobin menjadi metabolis menghasilkan lingkaran kehijauan sekitar tumbuhan bakteri. Beta homolisis
darah merah dilengkapi kerusakan dan penggunaan hemoglobin oleh organisme menghasilkan zona bening sekeliling klorin agar menghambat pengaruh kristal violet terdapat terhadap pertumbuhan bakteri gram positif. Selanjutnya bakteri gram negatif dapat isolasi. A. Coliform basil menghasilkan asam dari fermentasi laktosa. Bakteri memperlihatkan warna merah pada permukaan. B. Dysentery, tifoid dan paratifoid. Basil tidak memfermentasi laktosa. Maka tinggal di antaranya 1. Agar-agar mannitol mengandung konsentrasi gram tinggi 7,5% NaCl yang dapat menghambat pertumbuhan kebanyakan bakteri kecuali Staphylococcus. 2. Agar darah dimasukkan ke dalam medium untuk memperkaya unsur dalam penanaman mikroorganisme pilihan seperti Streptococcus. Darah juga akan memperlihatkan sifat hemolisis yang memiliki Streptococcus. A. Gamma hemolisis. Tidak terjadi lisis sel darah merah, tidak adanya perubahan medium di sekitar koloni. B. Alpha hemolisis. Terjadi lisis sel darah merah dengan reduksi hemoglobin menjadi metahemoglobin menghasilkan lingkaran kehijauan sekitar pertumbuhan bakteri. C. Beta hemolisis. Terjadi lisis sel darah merah dilengkapi kerusakan dan penggunaan hemoglobin oleh organisme menghasilkan zona bening sekeliling koloni. 3. Agar McConkey menghambat pengaruh kristal violet terhadap pertumbuhan bakteri gram positif. Selanjutnya bakteri gram negatif dapat diisolasi. A. Coliform basil menghasilkan asam dari fermentasi laktosa. Bakteri memperhatikan warna merah pada permukaannya. B. Dysentery, tifoid dan paratifoid. Basil tidak memfermentasi laktosa, maka tidak menghasilkan asam koloni, kelihatan tidak berwarna dan seringkali transparan. 4. Agar eosin methylene blue, EMB agar. Laktosa dan zat pewarnaan eosin serta methylene blue mampu membedakan antara enteric fermenter laktosa dengan non-fermenter. Sebaik identifikasi terhadap Bacillus colon Escherichia coli. Pelarut vitamin, asam organik, antibiotik, dan industri enzim. Isolasi dan perkembangan strain mikrobia yang cocok untuk pabrik dan peningkatan kualitas dan rasa dalam bahan-bahan makanan tertentu seperti yogurt, keju, produk susu, membandingkan aktivitas biokimia untuk kepentingan taksonomia. Eksoenzim mempengaruhi substrat di luar sel, terutama substrat yang mempunyai berat molekul besar tidak dapat melewati membran sel. Oleh karena itu, material kasar bahan makanan berupa polisakarida, lemak, dan protein harus dipecah menjadi bahan nutrisi dengan berat molekul lebih rendah sebelum dapat diangkut ke dalam sel. Karena melibatkan reaksi, eksoenzim sebagai besar berperan sebagai enzim hidrolitik untuk mereduksi bahan yang memiliki berat molekul besar ke dalam kompleks yang dibangunnya dan memasukkan air ke dalam molekul. Molekul-molekul kecil yang terlepas kemudian diangkut ke dalam sel dan diasimilas atau dicerna. Endoenzim berfungsi di dalam sel, terutama bertanggung jawab untuk sintetis protoplasma baru yang dibutuhkan dan menghasilkan energi
seluler dari bahan-bahan yang diasimilasi. Kesimpulan, dapat ditarik kesimpulan bahwa bakteri E. coli merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang dan bersifat non-patogen. Penyebab infeksi bakteri ini adalah karena bakteri Staph dapat mengeluarkan racun bernama SIGA yang dapat merusak lapisan usus halus dan menyebabkan diare. Jenis-jenis penyakit yang paling umum disebabkan oleh bakteri Escherichia coli infeksi saluran kemih, infeksi enterik, dan infeksi invasif. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.